Ega. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Tria? Alhamdulillah sehat, Bu Ega. Oh iya, Bu. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terhadap praktek coaching yang akan Ibu lakukan. Ini dimulai dari kegiatan prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan setelah coaching ya, Bu. Dan setelah supervisi ini, apa yang ingin Ibu Ega kembangkan? Baik Bu Tria, jadi pada proses coaching ini saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mempraktekkan praktek coaching, yaitu dengan menggunakan alur Tirta. Baik, Bu. Selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin saya observasi kepada Bu Ega? Nah, kemampuan yang ingin saya kembangkan sebenarnya Bu adalah bagaimana saya mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana saya bisa menggali informasi dan dari coaching kemudian menuntunnya, menemukan masalah solusi dari masalahnya Bu Tria. Gitu. Kemudian apa indikator capaian yang Ibu harapkan dari setelah kegiatan coaching ini, Bu? Bu Tria, jadi indikatornya adalah saya mampu menerapkan alur Tirta pada saat Mhm. pemberian coaching, yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi di sini Ibu ingin menemukan solusi dari si koci dengan menerapkan prinsip Tirta ya Bu ya, dengan menggiring koci menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ega, saya akan mensupervisi praktek coaching Bu Ega, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Bu Ega, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Dari tadi saya perhatikan Pak Zul nampak muram. Ada masalah nampaknya Pak. Iya Bu Ega, saya punya masalah dalam pembelajaran saya. Ada anak saya sudah 3 kali tidak masuk-masuk tanpa kabar juga. Oh, jadi si anak sudah beberapa kali tidak masuk Pak Zul ya. Lantas Ya, situasi ideal apa yang Bapak inginkan? ya saya tentu berharap anak saya kembali masuk, dia kembali belajar dengan baik, saya bertemu dengan dia. Saya mengharapkan itu Bu Ega. Oh ya baik Pak Zul. Jadi Bapak ingin dia masuk seperti biasanya ya Pak ya. Ya, Kemudian apa yang sudah Pak Zul lakukan agar anak ini masuk ke kelas Pak? saya sudah menghubungi guru piket Bu Ega untuk mencari informasinya. Namun tidak satu pun guru piket yang tahu keberadaannya, dan saya sudah menelepon juga ibu asramanya atau pembina asramanya. Di sana juga tidak ada keberadaan ini, guru asrama juga tidak tahu keberadaan anak ini. Dan yang lebih rumitnya lagi Bu Ega, anak ini tidak ada di asrama. Oh, jadi begitu. Jadi Bapak sudah melakukan hal tersebut, tetapi si anak juga tidak tahu keberadaannya di mana. Ya. Nah, lalu agar anak ini tidak bolos lagi Pak Zul dan mau masuk ke kelas, apa yang akan Pak Zul lakukan? Saya sedang berusaha dan mudah-mudahan secepatnya saya bisa bertemu dengan anak tersebut. Kemudian saya ingin menggali informasi kenapa anak ini tidak masuk, ada masalah apa dia. Saya akan memberikan saran-saran kepada dia bahwa ini adalah masa depan mereka. Untuk membentuk masa depan mereka, belajar itu adalah sesuatu yang luar biasa, dan untuk membentuk mereka, saya akan mengawasi mereka, saya akan terus berhubungan dengan mereka. Semoga mudah-mudahan dengan itu anak ini tidak lagi bolos di sekolahnya, Bu Ega. Baik Pak Zul. Nah, kapan rencananya Bapak akan memanggil anak ini? Saya sedang berusaha, secepatnya besok saya ingin memanggil anak tersebut, mencari informasinya, dan kemudian menggali informasi dari dia sebaik-baiknya, kenapa dia bolos sekolah dan masih belum juga tidak masuk. Baik Pak Zul. Nah, setelah Pak Zul memanggil anak ini dan menanyakan kenapa dia tidak masuk ke kelas, siapa sajakah yang akan Pak Zul minta dukungan dan komitmen untuk penyelesaian masalah ini selanjutnya? Pertama, Bu Ega, saya akan minta komitmen dari dia sendiri, kemudian wali kelasnya,
kemudian juga pembimbing asramanya, guru BK-nya, dan semua orang, dan juga mungkin saya kalau ada kesempatan saya ingin manggil orang tuanya untuk minta komitmen membantu anak ini untuk tetap masuk ke kelas dan tidak bolos lagi. Ya, mudah-mudahan ya Pak Zul ya. Jadi dari diskusi kita tadi ya Pak Zul, apa yang bisa Pak Zul simpulkan dari pembicaraan kita tadi? Saya ingin menyimpulkan bahwa bentuknya anak ini ada masalah dan saya ingin membantu memecahkan masalah ini dengan orang-orang yang berkomitmen juga untuk membantu dia. Maka mudah-mudahan dengan begitu permasalahan anak ini clear dan dia plong kembali untuk belajar bersama saya. Baik Pak Zul, mungkin seminggu lagi kita bisa berdiskusi lagi ya Pak Zul terkait masalah ini. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, saya juga ingin tahu bagaimana perubahan anak ini ke depannya Pak Zul. Terima kasih Bu Ega. Nanti saya laporkan kepada Bu Ega atau saya diskusikan dengan Bu Ega perkembangan anak kita ini. Doakan semoga saya sukses memberi pengawasan supervisi terhadap anak ini. Terima kasih Bu Ega. Ya, sama-sama Pak Zul, tetap semangat Pak. Semoga apa yang Bapak inginkan terwujud dan anak itu berubah menjadi lebih baik Pak. Terima kasih Bu Ega, semangat. Alhamdulillah ya Bu Ega dan Pak Zul sudah selesai tadi coachingnya. Bu Ega, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Jadi tadi Bu Tria, saya baru mencoba menerapkan prinsip coaching dengan alur Tirta, mulai dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya berusaha fokus pada coaching, pada Pak Zul tadi menunjukkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menemukan alternatif solusi dari masalah Pak Zul. Baik Bu Ega, adapun hasil pengamatan saya adalah Bu Ega sudah menerapkan prinsip coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, itu menyampaikan tujuan coaching. Tujuannya di sini sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Yang kedua yaitu alurnya identifikasi. Di sini Bu Ega tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi dari si coach, itu dari Pak Zul tadi. Pertanyaan yang Ibu berikan tadi dapat membuat coach atau Pak Zul menggali permasalahan coach. Dan yang alur ketiga yaitu rencana aksi. Di sini Bu Ega memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi dari si coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang Ibu berikan tadi bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang keempat yaitu alurnya tanggung jawab. Di sini saya lihat Bu Ega telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen dari si coach atau Pak Zul dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang akan dilakukan coach di sini dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan yang ada pada si coach. Dari hasil coaching tadi, Bu Ega, kompetensi apa yang ingin Ibu Ega kembangkan lebih lanjutnya? Baik Bu Tria, yang ingin saya tingkatkan dan saya kembangkan adalah bagaimana saya mampu menggali dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach terkait masalah coach, sehingga coach ini bisa menemukan alternatif solusi dan memaksimalkan potensi coach dari ide-ide yang diberikannya Bu Tria. Baik Bu Ega ya, semoga di sini Bu Ega bisa meningkatkan kemampuan dalam praktek coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Mungkin demikianlah hasil observasi kegiatan kita kali ini ya Bu Ega. Ya, terima kasih atas waktunya ya Bu Tria. Sama-sama Bu Ega, terima kasih kembali Bu Ega. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Tria.
Waalaikumsalam, Pak Zul. Bagaimana kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah baik Bu Tria, sehat. Dan pada Alhamdulillah sehat, kesempatan Pak. ini juga, Alhamdulillah, saya ingin melakukan observasi terhadap pelaksanaan supervisi dengan metode coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Ega hari ini. Oleh sebab itu, pada kegiatan pra, supervisi, observasi, dan pasca percakapan nanti, saya ingin mendampingi Ibu sebagai observernya. Setelah supervisi ini, dalam supervisi ini apa yang ingin Ibu Tria kembangkan? Terima kasih Pak Zul. Setelah kegiatan supervisi ini atau pas nanti kegiatan coaching yang ingin saya kembangkan yaitu di sini kemampuan saya dalam mempraktekkan percakapan coaching dengan alur tirta, Pak. Makasih Bu Tria. Kemudian kompetensi spesifik apa yang juga ingin Ibu Tria kembangkan di dalam coaching hari ini? Kemampuan di sini yang ingin saya kembangkan adalah Pak kemampuan dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Bagaimana nantinya saya bisa menggali informasi dari si koci dan dapat menuntunnya untuk mencari solusi dari permasalahannya Pak. Oke, apakah indikator-indikatornya sudah Ibu Tria siapkan juga? Oh, ya sudah Pak, di sini saya nantinya mampu menerapkan alur percakapan dengan alur tirta Pak saat pemberian coaching dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach Pak. Oke, mantap sekali Bu Tria, karena Ibu ingin melakukan supervisi dengan metode coaching ini untuk menggali kemampuan atau mengembali solusi-solusi yang didapatkan dari coach tersebut dengan metode dengan mengikuti alur tirta dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Silakan lanjutkan Bu Tri, saya ingin melihat. Silakan. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam Bu Ega. Bu Tria, boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh Bu, silahkan Bu Ega. Saya mau cerita nih Bu Tria. Jadi tentang masalah saya yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas Bu Tria. Oh iya, silakan Bu Ega, apa yang ingin Ibu Ega ceritakan? Jadi begini Bu Tria, seorang murid saya bernama Farel, di kelas dia selalu mencoba mengganggu konsentrasi saya dan murid-murid lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, si Farel ini tidak pernah belajar dengan serius. Hanya sebentar saja dia bisa berkonsentrasi. Kemudian dia banyak berulah dan mengganggu temannya. Ada saja tingkahnya yang bisa memancing emosi saya ataupun teman-temannya yang lain yang merasa terganggu karena dia. Nah, kadang karena dia iseng menyenggol temannya lah, menggelitik temannya lah, menarik baju, atau bahkan jalan-jalan di kelas Bu Tria. Oh begitu Bu Ega. Oh jadi menurut Bu Ega, apa yang Bu Ega harapkan dari obrolan kita kali ini Bu Ega? Nah, saya berharap Bu Tria bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini terhadap si Farel, Bu Tria. Oh, baik. Kalau menurut Bu Ega, kenapa si Farel tersebut berperilaku seperti itu? Apa penyebabnya Bu Ega? Kalau saya lihat, kalau saya lihat ya Bu Tria, si Farel ini anak yang cepat bosan. Kemudian sebentar-sebentar dia hanya mengerjakan tugas, lalu bosan lagi, lalu dia usil, dan cara lainnya dia mengganggu teman-temannya. Oh, begitu ya, Bu Ega. Saya juga berpikiran hal yang sama dengan Ibu. Lalu, Bu, kalau keinginan Bu Ega, idealnya Farel ini harusnya seperti apa dalam pembelajaran, Bu? Kalau maunya saya, si Farel ini dia lebih fokus dan serius dalam belajar. Sama seperti teman-temannya yang lain, Bu. Dia tidak bermain dan tidak mengganggu teman-temannya yang lainnya. Hmm, saya juga sependapat dengan Bu Ega ya. Kondisi ideal yang kita harapkan dari murid-murid kita ya, Bu Ega, adalah murid-murid yang mau mendengarkan guru dan belajar dengan sesungguh ya. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran dalam menghadapi si Farel ini, Bu Ega pengennya menyampaikannya bagaimana nih ke Farel agar dia mau berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik, Bu.
Baik, kemarin sebenarnya saya sudah mencoba memanggil Farel Bu Tria secara personal. Kemudian saya lihat dia belum ada perubahan yang berarti. Kemudian saya juga sudah memanggil orang tuanya, namun sepertinya Farel juga masih belum melihatkan perkembangan yang lebih baik Bu Tria. Oh, Dia masih begitu. saja usil dengan teman-temannya. Oh, begitu ya, Bu Ega. Jadi di sini Bu Ega melihat setelah berbagai alternatif yang Ibu lakukan, si Far ini masih belum berubah ya, Bu ya, atau belum membuat perubahan yang berarti terhadap perilakunya ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu Ega membayangkan alternatif lain atau mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa Ibu lakukan, Ibu usahakan, mungkin dalam proses pembelajaran atau dalam kegiatan lain di kelas atau bisa jadi pembaruan-pembaruan lain yang bisa Ibu lakukan nggak nih? Karena tadi saya lihat secara personal sudah Ibu lakukan, kemudian juga Bu Ega tadi sudah berbicara dengan orang tuanya. Apa mungkin dalam proses pembelajaran bisa diterapkan terkait dari sikap si Farel ini, Bu? Dalam proses pembelajaran ya, Bu. Iya. Jadi saya pikir mungkin saya bisa merubah proses pembelajaran saya, Bu, dengan menggunakan metode-metode yang bisa menarik minat dan kemauan untuk belajar si Farel, sehingga dia lebih fokus dalam pembelajaran saya. Jadinya pembelajaran yang menarik ya, Bu. Bagus tuh Bu Ega. Coba saya ingin dengar nih Bu Ega, seperti apa kira-kira rencana Bu Ega untuk menerapkan pembelajaran yang menarik seperti Ibu Ega bicarakan tadi. Rencananya saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Mungkin saya mulai dengan merancang RPP-nya dulu, RPP yang berdiferensiasi. Kemudian pada saat pelaksanaan pembelajarannya, saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui anak ini dikelompokkan dalam kelompok mana, apakah kelompok sedang, rendah, ataupun tinggi. Kemudian selanjutnya saya akan melihat bagaimana gaya belajar anak-anak, Ibu. Dan kemudian saya akan memberikan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, lalu Bu Tria setelah melaksanakan asesmen diagnostik ini, saya akan mengetahui situasi belajar seperti apa yang diinginkan si Farel. Kemudian baru menciptakan situasi belajar yang nyaman dan sesuai dengan keinginan si Farel. Kira-kira seperti itu, Bu Tria. Wah, keren sekali itu ya Bu Ega, rencana dan ide dari Bu Ega. Mungkin dengan belajar sesuai dengan gaya belajar yang si Farel inginkan atau dia inginkan, Farel akan dapat belajar dengan serius ya Bu, dan tidak lagi mengganggu dan membuat keributan di lokal ya Bu Ega. Dan di sini saya sangat tertarik sekali Bu dengan rencana Bu Ega tadi. Kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu mau merencanakan atau eksekusi rencananya untuk menerapkan pembelajaran yang sudah Ibu bilang tadi? Segera kayaknya, Bu. Saya akan mulai merancang FPP berdiferensiasi. Insya Allah besok atau lusa akan saya segera laksanakan, Bu Tria. Oke Bu Ega, berapa lama nih kira-kira waktu yang Ibu butuhkan untuk bisa terlihat hasilnya sama Bu Ega, Bu? Saya pikir mungkin saya akan mencobanya dulu, Bu Tria, dalam 2 minggu ini. Mudah-mudahan ada terlihat perkembangan yang lebih baik dari si Farel. Jadi di sini Ibu Ega akan mencobanya dalam waktu 2 minggu ya Bu. Di sini Ibu Ega mungkin akan mulai tadi merancang RPP, kemudian menerapkannya di kelas untuk mengatasi permasalahan dari yang Bu Ega hadapi terkait dengan masalah si Farel ini ya Bu. Oke, baiklah Bu. Di sini saya juga tidak sabar lagi pengen tahu gimana hasilnya nanti ya Bu. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan Bu Ega ya Bu. Amin. Mudah-mudahan ya, Bu Tria. Baik, mungkin nanti setelah 2 minggu kita bisa berdiskusi kembali ya Bu Ega mengenai hal ini. Saya sangat ingin mengetahui bagaimana nantinya hasil dari Bu Ega setelah mempraktekkan dari solusi yang Bu Ega sampaikan tadi. Baik, Bu
Tria, nanti setelah 2 minggu saya akan kembali menghubungi Bu Tria. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Tria atas waktu dan pendapatnya hari ini. Saya sedikit mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari percakapan kita hari ini. Sama-sama Bu Ega, saya juga banyak dapat pelajaran dari percakapan kita hari ini. Assalamualaikum ya Bu Ega. Waalaikumsalam Bu Tria. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Tria dan Bu Ega sudah melaksanakan supervisi dengan metode coaching. Bu Tria, apakah Anda sudah mendapatkan menerapkan indikator yang Anda buat tadi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Alhamdulillah Pak, saya tadi sudah mencoba menerapkan prinsip coaching dengan alur Tirta tadi ya Pak. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah berusaha fokus kepada permasalahan dari si coach, dan di sini saya juga menunjukkan rasa ingin tahu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan alternatif solusi dari si coach tersebut, Pak. Oke, terima kasih Bu Tria. Kalau saya lihat tadi, alur Tirta yang Bu Tria lakukan sudah bagus, tujuannya sudah jelas, pemaparannya, identifikasi juga. Kemudian rencana aksi sudah Ibu apakan kepada Ibu gali kepada Koci. Kemudian tanggung jawab Koci juga sudah Ibu gali dengan sebaiknya. Kemudian yang selanjutnya Bu Tria, apakah Ibu sudah merasakan menerapkan kompetisi spesifik yang Ibu inginkan tadi, bahwa Ibu akan menggali semuanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Tadi sudah Pak, saya di sini ingin saya tingkatkan lagi Pak, tapi tadi belum maksimal betul Pak. Yang ingin saya tingkatkan lagi Pak, bagaimana nantinya saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, walaupun tadi sudah mulai, cuma masih kurang Pak. Di sini saya mulai dari mengidentifikasi informasi dari masalah psikoci, terus menemukan alternatif dari solusi psikoci, sehingga nanti dengan menggali pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada psikoci, sehingga di sini saya dapat memaksimalkan potensi psikoci dan dari ide-ide yang diberikan, Pak. Oke, luar biasa Bu Tria. Semoga Ibu selalu mengembangkan alur Tirta tadi dan kemudian mengembangkan kompetensi spesifik pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Terima kasih Bu, selamat untuk pelaksanaan supervisi yang telah Ibu lakukan. Ya, terima kasih kembali Pak Zul. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam Bu Ega. Bagaimana kabarnya Pak Zul? Alhamdulillah baik, walaupun cuacanya sekarang hujan, dingin. Baik Pak Zul, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi terhadap praktek coaching yang akan Pak Zul lakukan. Nah, kira-kira setelah supervisi ini Pak Zul, apa yang ingin Pak Zul kembangkan? Dalam supervisi kali ini, Bu Ega, saya ingin mengembangkan atau menerapkan mungkin secara lebih ketat alur Tirta yang sudah kita pelajari. Bahwa saya akan mempunyai, supervisi ini mempunyai tujuan, identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan kemudian tindak lanjut dan rencana aksi dan tindak lanjutnya. Itu mungkin yang ingin saya terapkan dalam pertemuan ini, Bu Ega. Baik Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya bagian kompetensi mana yang kira-kira secara spesifik nih Pak, yang ingin saya observasi dari kegiatan coaching Bapak? Saya ingin berlatih kembali dan saya akui kita mempunyai kelemahan di situ Bu Ega, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin menggali dan kemudian menuntun serta menggiring coach saya dengan pertanyaan itu untuk menemukan jawaban atau menemukan pemecahan permasalahan lewat dari dia sendiri. Jadi dari dia untuk dia dan kembali kepada dia. Baik Pak, kemudian apa nanti yang menjadi indikator ketercapaian dari praktek coaching yang Bapak lakukan hari ini?
Menjadi indikatornya adalah si coach saya bisa menyelesaikan masalah dia sendiri dan kemudian mengemukakan alternatif-alternatif lain untuk bisa membackup solusi-solusi yang dia tawarkan. Kira-kira begitu, Bu Ega. Baik Pak Zul, jadi Bapak ingin menemukan solusi dari si Koci, nah itu menjadi indikatornya. Baik Pak, saya akan melakukan supervisi terhadap Bapak dan Bu Tria. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Zul. Makasih, Bu Ega. Bu Tria, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Zul. Pak Zul gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Tria. Bu Tria, saya dalam pertemuan kita sekarang kayaknya ada sesuatu hal yang ingin Bu Tria bicarakan, diskusikan dengan saya. Ada masalah apa, Bu Tria, sebenarnya, Bu Tria? Iya nih Pak Zul. Eh, Anak-anak saya eh, di sini Pak Zul, ketika pembelajaran saya kurang bersemangat karena di sini kurangnya sumber belajar bagi mereka yang berdiferensiasi Pak Zul, terutama dari diferensiasi konten. Karena kan di sini mereka angkatan pertama di dalam kurikulum Merdeka ini Pak Zul. Sehingga buku ajar dan sumber belajarnya masih kurang, Pak Zul. Ya, Bu Tria. Oh, begitu, Bu Tria. Jadi ada kurangnya semangat anak-anak Ibu atau kurangnya menyenangkan pembelajaran Ibu ketika konten pembelajaran kita masih monoton. Kira-kira begitu, Bu Tria ya. Iya, Pak Zul. Kira-kira apa yang bisa Ibu Tria lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, Bu Tria, supaya kontennya lebih bervariasi? Di sini mungkin ya Pak Zul, saya ingin nantinya anak-anak itu bisa bersemangat, aktif, karena mereka di sini sudah siap dengan bahan ajar mereka dan mereka mempunyai sumber belajar yang banyak nantinya Pak Zul, sehingga nantinya dengan sumber belajar yang banyak itu mereka bisa memilih sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing Pak Zul. Oke, sebelum ke situ, Bu Ega, kira-kira alternatif apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita siapkan supaya anak kaya sumber belajarnya, Bu Ega? Bu Tria. Nah, sepertinya di sini Pak Zul, saya mempunyai pengetahuan awal dulu ya Pak Zul tentang materi Ya, ya. yang akan saya ajarkan. Kemudian nantinya di sini kelas kita bisa berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan nantinya bisa di sini suasana kelas kita bisa dinamis dan aktif ya Pak Zul. Oke, bagus Bu Tria, mantap sekali apanya. Kalau begitu, bagaimana cara Ibu Tria untuk mengetahui gaya belajar anak-anak kita, Bu Tria, supaya Bu Tria bisa memetakan mereka? Oh, mungkin di sini Pak Zul, saya ingin nantinya sekolah bisa membolehkan anak kita membawa HP ke sekolah, Pak Zul, sehingga nantinya anak-anak di sini mempunyai sumber belajar banyak dari apa HP tersebut, Pak Zul. Jadinya HP itu tetap kita kontrol itu, Pak Zul. Oke, menarik Bu Tria. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan sehingga mereka lebih kaya, Bu Tria ya. Iya, Pak Jadi Zul. untuk kemudian yang kedua, Bu Tria, kalau untuk memetakan anak-anak pola gaya belajarnya itu bagaimana caranya itu, Bu Tria? Oh, mungkin di sini Pak Zul, saya bisa nantinya melakukan tes awal, Pak Zul, untuk mengetahui kebutuhan belajar dari siswa tersebut, Pak Zul. Woi, mantap Bu Tria. Mungkin tes awal ya. Itu Ya, bisa Bu Tria lakukan sendiri atau perlu berkolaborasi bentuk kayaknya Bu Tria? itu kayaknya harus berkolaborasi, Pak. Saya akan berkolaborasi nantinya dengan guru BK, Pak, untuk mengetahui nanti gaya belajar dan minat belajar dari siswa tersebut, Pak. Oke, bagus Bu Tria. Saya pikir cuma memang begitu ya dengan guru BK karena kita mungkin tidak terlalu paham semuanya. Kapan rencana itu bisa dilakukan tuh Bu Tria? Insya Allah minggu depan, Pak, terlaksana, Pak.
Ya, mudah-mudahan terlaksana. Tapi nanti kalau sudah Ibu Tria lakukan itu, tes diagnostik itu, mudah-mudahan juga sudah bisa diberikan anak-anak bolehkan bawa HP. Saya pengen dengar Bu Tria, mohon berbagi dengan saya bagaimana perkembangannya Bu Tria. Ya, baik Pak, nanti saya akan menginformasikan hal ini lagi kepada Bapak, bagaimana hasilnya nanti Pak. Terima Oke, kasih ya terima kasih Bu Pak. Tria. Ya, Semoga rencananya berhasil dengan baik. ya amin. Terima kasih ya Pak. Sama Bu Tria. Nah, alhamdulillah ya Pak Zul dan Bu Tria sudah selesai tadi coachingnya. Nah, baik Pak Zul. Nah, dari kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Eh, saya Bu Ega menerapkan dengan apa alur Tirta tadi, ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada eh, rencananya, dan kemudian tindak lanjut. Kemudian juga saya banyak bertanya, saya tidak mengumumkakan solusi, tapi saya bertanya. Mudah-mudahan coach saya sendiri yang bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang mungkin dia rasakan hari ini. Baik Pak. Nah, adapun hasil dari pengamatan saya ya Pak Zul. Nah, Pak Zul sudah menerapkan coaching dengan alur Tirta. Dimulai dari yang pertama Pak Zul, tujuan. Nah, tujuan dari kegiatan Pak Zul ini sudah jelas dan bagus pemaparannya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Pak Zul sudah mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada identifikasi potensi coaching. Yang ketiga, rencana aksi. Pak Zul sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Pak Zul juga sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya ke depan. Nah, dari Terima kasih, hasil Wega. coaching tadi ya Pak Zul. Nah, kompetensi apa yang ingin Pak Zul kembangkan? Yang menarik bagi saya, Bu Ega, sebenarnya memang membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Dengan berbekal hanya pertanyaan, kita bisa menggali, menemukan, kemudian mencari solusi dari coach kita. Kemudian coach kita sendiri yang merekonstruksi jawaban-jawaban, penyelesaian-penyelesaian terhadap bermasalah. Sedangkan kita hanya berbekal pertanyaan berbobot. Jadi saya masih dalam proses, Bu Ega. Saya ingin mengembangkan kembali kemampuan bertanya saya, sehingga proses coaching kita berjalan dengan baik. Semoga ya Pak Zul ya bisa meningkatkan kemampuan dalam praktek coaching berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Nah, demikianlah hasil observasi kegiatan kita Pak Zul. Makasih Bu Ega, mohon bantuannya dan arahannya lebih lanjut. Terima kasih Bu Ega. Ya, terima kasih kembali Pak Zul.